Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Grisita Salomika dengan channel 4034. Di sini akan mempresentasikan eh, hukum kepailitan yang terhadap Bapak Dr. Wirni Eka Putra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baiklah, tanpa berlama-lama di sini saya akan mempresentasikan video di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi saya. Yang pertama yaitu kita akan membahas definisi umum kepailitan secara tata bahasa. Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit 12. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor atau orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditornya atau orang-orang berpiutang. Cara permohonan pernyataan pailit. Yang pertama itu ada syarat adanya dua kreditor atau lebih, yakni concursus creditorium, atau secara umum ada tiga macam kreditor yang dikenal dalam KUHP perdata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kreditor konkuren. Yakni kreditor konkuren ini adalah kreditor dengan hak pari passu dan prorata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan atau tanpa adanya yang didahulukan, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Syarat permohonan pernyataan pailit. Yang kedua itu ada kreditor preferen atau yang diistimewakan, yakni kreditor mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya atau dalam pasal 1134 KUHP. Yang ketiga ada kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem yang dalam KUHP disebut dengan nama gadai dan hipotek. Terus yang kedua itu ada syarat harus adanya utang. Pengertian utang telah dicantumkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan, yaitu utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingent, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Melalui definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan, jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Yang ketiga itu ada syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna atau adanya schedule dan haftung. Pihak yang dapat dinyatakan pailit yang pertama itu orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan dan debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta. Yang kedua ada perserikatan dan perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Yang ketiga ada perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbeda hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. Terus kita masuk ke akibat hukum kepailitan. Yang pertama adakah akibat kepailitan pada umumnya. Yang pertama itu ada akibat kepailitan terhadap harta kekayaan debitur pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali yang pertama, benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubung dengan pekerjaannya. Kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaan sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jaksa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Yang kedua ada
akibat kepilitan terhadap pasangan suami istri debitor pilot. Dalam hal suami istri yang dinyatakan pilot, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak dan yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Yang ketiga ada akibat kepilitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pilot. Semua perikatan debitur dan terbit sesudah putusan pilot tidak lagi dapat dibayar dari harta pilot kecuali undang-undang perikatan tersebut menguntungkan harta pilot dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang kedua ada akibat kepilitan secara khusus. Yang pertama ada akibat kepilitan terhadap perjanjian timbal balik. Profesor Subekti menerjemahkan istilah overeenkomst Aria bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia itu perjanjian. Pasal 1313 KUHP memberikan definisi perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1314 KUHP berbunyi, yang pertama suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Yang kedua ada akibat kepilitan terhadap berbagai jenis perjanjian. Yang pertama perjanjian hibah. Hibah diatur dalam bab ke-10 pasal 1666 sampai dengan pasal 1663 KUHP. Pasal 1666 KUHP mendefinisikan hibah sebagai berikut. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibahan di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam kaitannya dengan akibat hukum dari kepilitan terhadap perjanjian hibah diatur dalam pasal 43 dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, antara lain pasal 43, hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Kedua, ada akibat kepilitan terhadap perjanjian sewa-menyewa. Apabila dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan benda dengan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, kemudian pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit, maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Yang ketiga ada perjanjian kerja antara debitur pilot dengan pekerja. Apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan debitur pilot kepada pekerjaannya, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan penggantian dari hak-hak pekerja tersebut. Berakhirnya hukum kepilitan. Dalam kepilitan dimungkinkan adanya suatu perdamaian. Perdamaian adalah perjanjian antara debitur pilot dengan kreditor di mana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Ketentuan tentang perdamaian sebagaimana diatur dalam bagian ke-6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kesimpulannya, hukum kepilitan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum untuk mengatur penyelesaian utang piutang secara adil, tertib, dan transparan antara debitor dan kreditor. Melalui mekanisme kepilitan diharapkan tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya dalam situasi ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, hukum kepilitan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana menjaga stabilitas ekonomi. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.